Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami berdua, petani bawang Desa Babakan Pari. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua. Semoga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dari segala urusannya. Dan kali ini kita ngobrol-ngobrol seputar pertanian di Desa Babakan Pari. Edukasi itu memang di setiap kesempatan ini, di setiap obrolan itu terkadang kita mencari, bukan so tau ya, mencari ilmu gitu sambil kita bekerja tapi menghasilkan begitu. Jadi obrolan kita ini selama kita bertani itu, bertani bawang merah khususnya nih yang ingin kami kembangkan khususnya di desa kami. Karena memang banyak orang di sekitar kita itu untuk bertani bawang merah itu katanya seperti apa kemarin itu tanggapannya itu, kalau misalkan kita nanam bawang itu, ada si bapak yang bilang katanya kalau nanam bawang untuk di Desa Babakan Pari itu kurang cocok ya, dikarenakan si buahnya itu katanya tidak berisi katanya seperti itu. Tapi untuk kami, khususnya kami ini berdua ini memang bersemangat ya untuk mencari ilmu itu, karena mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Walaupun istilahnya kita dari awal sampai akhir itu, akhir hayat ya, mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Nah di sini juga begitu, kendala-kendala yang ingin kami share, berbagi pengalaman, berbagi ilmu ya. Jadi bertani itu memang banyak kendala ya, terutama di pas pertama umur vegetatif ya, vegetatif, generatif itu banyak kendala gitu. Coba dari awal penyakit yang terjadi itu yang pernah kita rasakan itu di umur berapa hari? Umur 16 hari. 16 hari ya. Berarti memang umur 16 hari itu memang masa-masa vegetatif itu, memang masa rawan juga sih sebetulnya, tapi tidak ada yang aman. Tapi kalau kita mencegah gitu dari awal, ada pencegahannya gitu. Sebelum kita bercocok tanam itu memang harus dipersiapkan dari awal gitu. Terutama dari umur 16 itu memang yang sering terjadi itu apa? Yang pernah kita alami itu terutama awal pemupukan kimia, hati-hati di pemupukan kimia itu kita harus hati-hati, terutama di dosis ya. Di dosis. Jadi setiap obat itu memang ada dosisnya ya, menggunakan takaran. Jadi takaran itu jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu sedikit juga. Jadi emang ada dampaknya kalau memang pemupukan terlalu banyak itu ya seperti itu. Jadi itu daun menguning. Nah itu, jadi ke daun itu, ke pucuknya itu menguning gitu, menguning. Pengendaliannya harus disebor. Pengendalian per awal itu jadi memang harus disiram gitu, jangan sampai terlewatkan. Malah setelah dipupuk kimia itu jangan didiamkan, seharusnya disiram langsung gitu, biar larut gitu itunya. Kalau didiamkan kendalanya suka itu daun menguning, layu fusarium, terus jamur lah, disebutnya jamur. Terjadi jamur gitu. Memang banyak faktor sih ya. Terkadang pucuk menguning itu banyak faktornya. Jadi harus ada pencegahannya juga gitu.
Terus terkadang serangan hama juga, selain pucuk menguning ada serangan hama juga gitu ya. Serangan hama itu macam-macam. Di tanaman itu terkadang ada kena jamur gitu. Jamurnya macam-macam, ada yang jamur fusarium, terus terkadang apalagi kena lalat gitu. Biasanya sih yang untuk pencegahan awalnya itu kita pagi-pagi itu datang, pagi banget gitu, sekitar setengah 6 atau jam 6 gitu, datang mengecek ke sawah itu embun tepung gitu. Memang embun tepung juga memang mengganggu ke tanaman bawang itu, siram gitu, antisipasinya disiram aja, tidak usah disemprot karena itu mah embun kan. Jadi embun itu memang mempengaruhi ke bawang merah. Nah, setelah beberapa faktor daun pucuk mengening itu kita antisipasi, perlihatkan bagaimana cara meraciknya itu obat untuk disemprotkan ke tanaman yang tadi kena dampak pucuk mengening, terus jamur gitu ya, fungisida dengan obat yang tadi yang telah disampaikan, fungisida dan sebagainya gitu ya. Alhamdulillah sekarang setelah ada setelah disemprot itu, kemarin kita udah nyemprot udah berapa hari ya penyemprotan pertama itu. Nah, kemarin setelah kita penyemprotan umur 25 hari itu perubahannya memang sangat cepat. Jadi si pucuknya itu udah tidak menguning lagi. Mungkin ada sebagian karena memang butuh waktu ya, harus kesabaran. Memang petani itu untuk antisipasi pucuk menguning itu memang sudah biasa gitu. Jadi tidak usah panik gitu karena ada obatnya gitu. Alhamdulillah sampai saat ini ya, mudah-mudahan hasil tani kami bagus ya, gitu yang diharapkan. Mudah-mudahan insyaallah Seperti yang kami harapkan ya, mudah-mudahan ya. Untuk harapan untuk anak-anak yang berada di Babakan Pari, untuk khususnya anak muda, mungkin ada saran gitu untuk anak muda yang punya keinginan untuk bertani. Jadi bertani itu sih sebetulnya tidak susah ya kalau punya keinginan gitu, terutama yang penting kita ingin belajar gitu. Jadi tidak ada istilah bawang di desa Babakan Pari itu tidak cocok ataupun hasilnya tidak baik, itu tidak bagus gitu ya. Jadi sampai saat ini kita sudah menanam bawang itu udah hampir 3 kali, tapi alhamdulillah hasilnya bagus. Cuman waktu itu kita belum sempat membuat videonya waktu panen ya. Waktu panen kita belum sempat membuat video. Ya insya Allah untuk panen yang ini sekarang umur 30 hari ya, kira-kira ditunggu 30 hari lagi panen begitu. Ada saran lagi buat anak muda untuk pemuda Babakan Pari? Motivasi untuk anak muda gitu yang punya keinginan untuk bertani gitu, ada ya, kesan dan kesan. Motivasi untuk anak muda ya, khususnya sekarang kan kalau menurut saya begini. Jadi kalau untuk sekarang ini memang ekonomi kita itu Indonesia itu memang melemah, terutama selama pandemi ini memang yang saya rasakan, saya dagang juga, memang agak susah ya mencari uang itu. Jadi kalau ini untuk anak muda ya yang berkeinginan bertani gitu dan ingin sharing pengalaman gitu untuk bercocok tanam gitu, khususnya bawang merah gitu, bisa konsultasi, bisa ngobrol gitu, lebih jelasnya bisa datang ke kami ya untuk memberikan saran gitu ataupun pengalaman yang kami rasakan. Karena memang petani itu biasanya emang kalau melihat
banyak tutorial itu, tapi kalau di lapangan berbeda ya, berbeda sekali dengan datang langsung dengan apa cara langsung prakteknya itu susah gitu. Jadi harus benar-benar dipraktekkan begitu. Dan untuk sekarang ini umur bawang merah ini umurnya 30, dan insya Allah ke depan 5 hari ke depan, jadi kita akan mengadakan pemupukan kedua kali ya. Kalau yang lain mah 3 kali ya. Kalau yang untuk yang orang lain gitu, terkadang khususnya yang di daerah Brebes gitu, daerah Jawa, sampai 3 kali pemupukan, karena dikarenakan memang ini kita menggunakan pupuk kandang gitu ya, juga sebagian alhamdulillah hasilnya juga hijau bagus yang seperti videonya sudah kami perlihatkan. Dikarenakan kita pemupukannya direncanakan untuk dua kali ya, tidak seperti di daerah lain ya, di tempat lain terutama di Brebes ya, 3 kali kita menggunakan pemupukannya itu 2 kali ya, karena kami menggunakan sebagian pupuk hayati. Nah, untuk kedepannya ini 5 hari ke depan, nah umur 35 hari ini kita berarti akan melakukan pemupukan kedua ya. Pemupukan kedua ini kita menggunakan pupuk kimia gitu ya, TSP, MPK, dan Ponska ya. Di masa generatif ini juga memang agak rawan gitu untuk kedepannya ini, dikarenakan banyak faktor-faktor penyebab jamur ataupun lalat ya dan sebagainya begitu. Kami juga mengadakan penyemprotan dan lainnya untuk pencegahan ya, yang telah tadi disampaikan. Jadi untuk harapan kami ya berdua gitu, untuk kalian yang ingin mencoba menanam bawang merah, jadi diusahakan gitu ya, dikontrol tiap hari. Banyak faktor gitu ya, terutama terkadang banyak gangguan gitu, banyak gangguan macam-macam lah gitu ya, ayam lah gitu, terus lagi kadang air juga gitu, tidak rumput apalagi. Memang rumput kebanyakan yang kita perhatikan rumput ya memang pupuk itu memang iya, jadi rumput itu ya memang rumput itu mengganggu sama tanaman bawang merah. Itu harus benar-benar dicabut ya, dibersihkan gitu, karena memang rumput itu menyerap nutrisi makanan yang di dalam tanah itu untuk pertumbuhan bawang merah tersebut gitu. Untuk kalau saran saya seperti itu gitu. Jadi yang terakhir yang ingin kami sampaikan ya, khusus petani yang ada di Desa Babakan Pari yang ingin bercocok tanam bawang merah itu, seperti tadi, dari awal sampai akhir itu memang harus diperhatikan, terutama di awal-awal yang telah saya sampaikan itu. Satu, penyeleksian bibit bawang merah yang berkualitas ya, diseleksi gitu. Yang kecil, kalau bisa yang kecil jangan ditanam ya, yang kecil. Terus ya yang kedua, yang harus diperhatikan lagi, penyiraman itu setiap hari ya, jangan sampai telat gitu. 1 hari 2 kali, pagi dan sore gitu kalau bisa ya. Juga, dan memang ini walaupun curah hujan di kita ini yang untuk sekarang ini memang agak sering hujan, jadi walaupun hujan harus tetap disiram gitu pagi untuk menghindari jamur juga, karena memang ke tanah itu jadi berubah ya, kadar pH tanah itu memang pasti berubah gitu.
Sekian untuk kali ini ya. Untuk kali ini umur bawang 30 nih ya. Mohon doanya untuk kalian yang khususnya di Desa Babakan Pari ya. Kami berdua mohon maaf apabila ini dikarenakan kami masih belajar ya bertani gitu. Dan untuk kalian yang mempunyai ilmu ya, punya pengalaman, bisa share ke kami ataupun komen ya di bawah begitu. Untuk kedepannya mudah-mudahan tani ini ya kedepannya mudah-mudahan berhasil gitu. Terima kasih dan jangan lupa ya untuk kalian yang mendukung channel kami silahkan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.